Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA PGRI 2 Marga 3. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat. Dan langsung lanjut kita ke bab 2. Pertemuan hari ini persamaan dasar akuntansi masih proses daring. Materi hari ini adalah persamaan dasar akuntansi untuk IPS kelas 12 jurusan IPS ya. Jadi persamaan dasar akuntansi itu adalah metode pencatatan akuntansi yang paling dasar, yang biasanya yang disebut juga paling sederhana untuk membantu sebuah UKM atau toko dan lain sebagainya untuk mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan pada suatu usaha. Jadi manfaatnya adalah semua bentuk pembukuan itu terkontrol dengan baik dan posisi keuangan dapat ditinjau setiap saat real time. Nah, contohnya di sini adalah bagi pelaku UKM, usaha kecil dan mikro, pencatatan persamaan dasar akuntansi sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan selama satu periode akuntansi. Periode akuntansi itu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun? Berbeda-beda, tapi biasanya kalau untuk UKM itu biasanya menggunakan metode pencatatan periode 1 bulan. Tapi pada dasarnya di kenyataan akuntansi itu, periode akuntansi itu bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa setengah tahun. Nah, seperti itu ya. Tujuan pembelajaran tentunya kita nanti harus bisa mengetahui konsep dasar akuntansi ini, persamaan dasar akuntansi, dan kedepannya ketika kita memang sudah belajar akuntansi yang sebenarnya perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa, kita semua dapat memahaminya dengan baik dan dapat mengaplikasinya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, konsep persamaan dasar akuntansi itu seperti ini. Ini adalah rumus pastinya dalam akuntansi ya. Harta atau aset itu sama dengan utang, liabilitas ya. Jadi ketika hartanya sekian, utangnya juga sekian, itu akan ketahuan jumlahnya harus sama ya. Atau harta itu sama dengan modal. Nah, rumus pastinya ini yang perlu kalian hafal itu adalah di sini, yang di bawah ini. Harta sama dengan utang plus modal. Jadi ketika hutang sama modal itu ditambah, itu ketemunya harta. Jadi kalau hartanya misalnya 20 juta, berarti utang plus modal harus ketemu 2 juta. Jadi rumus pasti akuntansi itu adalah balance. Balance itu artinya seimbang, sama, tidak berat sebelah, tidak kebanyakan hartanya atau utang plus modal ini tidak sesuai dengan jumlah hartanya, itu berarti dianggap salah, tidak balance. Itu artinya ada kesalahan pencatatan. Jadi dalam akuntansi minimal harus sama, harus balance. Kalau tidak balance, itu berarti ada salah pencatatan. Apakah sama saja atau balance saja itu sudah dikatakan benar? Belum. Sama saja, balance saja itu belum tentu benar, apalagi kalau tidak balance. Oke, sekarang ke pengelompokan akun. Pengelompokan akun itu dibagi menjadi dua. Yang pertama akun real dan akun nominal. Akun real itu terdiri dari akun harta, akun hutang, dan akun modal. Ini biasanya kalau dalam catatan akuntansi diletakkan ke sebelah kanan. Oke, harta itu apa saja? Harta itu misalnya contoh ada kendaraan, ada gedung, ada uang, surat berharga, dan seterusnya. Akun hutang ya utang ke bank, utang ke pihak ketiga, dan seterusnya. Modal itu adalah jumlah uang yang kita setorkan untuk mendirikan sebuah perusahaan, itu disebut dengan modal. Kemudian kalau akun nominal itu adalah pendapatan. Pendapatan itu ketika kita misalnya perusahaan jasa, kita mendapatkan upah dari setiap pekerjaan kita, itu disebut dengan pendapatan. Akun beban adalah beban itu adalah biaya yang keluar pada saat kita melakukan operasional usaha. Misalnya kita dalam melakukan usaha harus membayar listrik, harus membayar telepon, itu dimasukkan ke dalam kategori beban. Oke. Nah, sekarang kategori harta itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah harta
tetap. Harta tetap tidak lancar. Harta tetap tidak lancar itu contohnya adalah gedung atau tanah. Dia harta tetap tapi tidak bisa setiap saat diuangkan. Kemudian ada investasi jangka panjang. Kita menaruh uang kita ke bank berupa deposito. Deposito kan berjangka, kalau belum waktunya diambil tidak bisa diambil. Nah, itu investasi. Kemudian harta lancar itu ada kas, ada piutang. Piutang itu adalah kita menaruh uang ke rekan kita atau teman kita yang setiap saat punya jangka waktu untuk ditagih. Itu disebut dengan harta lancar juga. Kemudian harta tidak berwujud. Harta tidak berwujud itu biasanya bukan tuyul atau kekayaan mistis ya. Harta tidak berwujud di sini diartikan sebagai nama baik. Misalnya kita mempunyai perusahaan namanya PT Unilever, kemudian ada anak perusahaan yang ingin memakai nama kita, berarti dia harus minta izin kepada kita dan harus membayar sejumlah uang kepada kita. Itu disebut dengan harta tidak berwujud. Kemudian akun utang. Utang itu ada utang jangka pendek, utang jangka panjang. Utang jangka pendek itu seperti apa? Utang jangka pendek itu waktunya hanya tidak boleh lebih dari 6 bulan. Itu disebut utang jangka pendek. Sedangkan utang jangka panjang 6 bulan ke atas atau bisa tahun. Kemudian hutang lain-lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Hutang lain-lain misalnya apa? Kita beli kendaraan dan setiap bulan harus membayar, harus mengangsur, itu juga hutang lain-lain. Pengkodean akun. Ada kode numeral, ada nomor, ada kode desimal, kode angka di belakangnya. Kemudian ada kode mnemonik, kemudian ada kode kombinasi huruf dan angka. Setiap perusahaan biasanya mempunyai kebijakan berbeda-beda terkait penomoran. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Misalnya pembelian harta secara tunai, beli kendaraan untuk operasional perusahaan tapi secara tunai, beli mobil untuk ngampas atau mengantar-antarkan barang, itu berarti pembelian harta secara tunai. Penerimaan piutang usaha, ada orang membayar hutang kepada kita, itu juga disebut dengan penerimaan piutang usaha. Kemudian penjualan harta secara tunai, kita mobilnya sudah berumur, sudah tua dan ingin dijual, kemudian dijual secara tunai, itu masuk kategori tersebut. Kemudian transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan hutang. Ya, pembelian harta secara kredit, beli mobil tapi tidak langsung dibayar tunai, itu berarti kredit. Tapi kredit dalam dunia usaha dengan kredit yang tersebar di masyarakat itu berbeda ya. Kalau kredit, pahamnya masyarakat itu kredit itu mengangsur setiap bulan atau 3 bulan sekali, itu kredit. Padahal kredit di sini adalah pembelian secara non tunai atau tidak langsung membayar duitnya, berarti itu sudah masuk ke dalam kredit. Baik itu dibayar secara mengangsur ataupun dibayar dengan cara jatuh tempo. Kemudian memperoleh pinjaman dari kreditur. Ada orang menanamkan modal kepada kita, menitipkan uang, berarti secara tidak langsung suatu saat kita harus mengembalikannya. Itu disebut dengan kreditor. Kemudian membayar utang usaha. Kita mempunyai hutang kepada seseorang dan kita membayarnya, itu berarti perubahan harta dengan hutang. Kemudian transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Ya, ada investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Kita berinvestasi, misalnya kita membuat tabungan deposito, itu berubah perubahan harta terhadap modal. Kemudian memperoleh pendapatan dari usaha, ada yang orang membayar, itu berarti pendapatan. Kemudian pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Nah, ini yang mulai agak serius ya. Penyetoran modal, misalnya pada 1 Maret 2019 Dewi menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta. Berarti itu hartanya ada 150 juta, modalnya ada 150 juta. Ini artinya sini dengan sini, ini balance harus sama. Ya. Kunci utama tadi adalah
balance atau seimbang atau sama. Kemudian contoh yang kedua, pembayaran sewa. Dewi menyewa sebuah ruko untuk memulai usaha besar 35 juta. Nah, berarti di sini modal awalnya kan tadi 150 juta nih. Kemudian ada pengeluaran sewa dibayar di muka sebesar 35 juta. Maka saldo akhirnya adalah 115 juta. Di sini ada 35 dan 150. Loh Pak, ini kan 150, misalnya ada pertanyaan. 150 tambah 35 ini kan 185 Pak. Di sini 115. Enggak seperti itu. 150 ini dikurangi 35 maka ketemunya adalah 115. Seperti itu ya. Itu contoh awal, kita akan lanjutkan lagi di minggu berikutnya. Karena kalau semuanya nanti saya berikan di sini nanti pusing. Jadi tetap mencatat dengan baik materi yang saya berikan. Tinggalkan komentar untuk kontrol saya absensi, kasih tahu temannya. Yang tidak meninggalkan komentar dengan menyebutkan nama dan kelasnya, maka saya anggap dia alpha. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.